Shalom kekasih-kekasih Tuhan, selamat pagi. Saudaraku sekalian, di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang kelima diceritakan tentang penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel karena perbuatan Midian. Setiap kali Israel menaburkan benih, datanglah orang-orang Midian, orang-orang Amalek untuk memusnahkan setiap tanaman yang tumbuh, sehingga Israel menjadi sangat terdesak dan sangat menderita karenanya. Dan di dalam ayat yang ke-6 disebutkan, maka berserulah Israel kepada Tuhan. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-7 disebutkan pula bahwa Allah mendengar seruan Israel itu dan membangkitkan bagi mereka seorang hakim penyelamat yang bernama Gideon. Di bawah kepemimpinan Gideon, bangsa Israel berhasil mengalahkan Midian. Dan untuk beberapa saat lamanya, Israel hidup dalam ketenangan, tanpa gangguan, dan dalam kemakmuran. Namun diceritakan pula kekasih-kekasih Tuhan, setelah keadaan yang aman itu dan hidup dalam ketenangan serta kemakmuran, seperti yang sudah sering terjadi sebelumnya, Israel menjadi berubah setia kepada Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada ilah lain. Kekasih-kekasih Tuhan, watak dan karakter serta kesetiaan seseorang tidak akan terlihat dan tidak bisa diukur ketika ia menjadi bawahan dan tertindas, hidup dalam kesusahan dan penderitaan, apalagi jika hidup dalam kemiskinan. Dalam keadaan seperti itu, sangat mudah bagi setiap orang untuk berkata setia. Namun demikian kekasih-kekasih Tuhan, komitmen setia, watak dan karakter yang baik yang ditunjukkan setiap orang dalam keadaan yang demikian tidaklah bisa dijadikan ukuran untuk mengukur karakter, kepribadian, kesetiaan, dan watak orang yang bersangkutan. Karakter dan watak serta kesetiaan seseorang baru akan terlihat dan baru bisa diukur ketika ia ada dalam kenyamanan, terlebih ketika ia memiliki kekuasaan dan wewenang yang besar di tangannya. Hal itulah kekasih-kekasih Tuhan yang terjadi atas Israel, sebagaimana di dalam ayat bacaan kita pagi ini. Dan kita harus sadari dengan sungguh-sungguh bahwa hal itu bisa saja menimpa kita. Kita bisa berubah dan diubah oleh keadaan jika kita tidak sungguh-sungguh menjaga hati kita di hadapan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.